Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para pemirsa TVRI, pendengar PRRI, dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada hari Sabtu 13 April 2024 Provinsi Sulawesi Tengah genap berusia 60 tahun. Selaku Gubernur Sulawesi Tengah, saya mengucapkan dirgahayu Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus dengan bangga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusinya dalam membangun daerah tercinta ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Saya, saudaraku, masyarakat Sulawesi Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke-60 ini merupakan HUT yang ketiga kalinya dalam periode kepemimpinan saya, Rusdi Mastura sebagai gubernur dan Mamun Amir sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah. HUT ke-60 ini mengangkat tema kuat dan tangguh untuk Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju. Tema ini merupakan tekad tujuan kita ke depan untuk menjadikan masyarakat kita lebih sejahtera dan daerah kita lebih maju untuk kemajuan pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlihat pada indikator capaian kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sampai dengan 2023 cukup baik, yaitu pada tahun 2021 sebesar 11,7%, kemudian tahun 2022 15,17%, dan tahun 2023 sebesar 11,91%. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Sulteng berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,05%. Dan pada tahun 2023 ini menjadikan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di urutan kedua sebagai secara nasional di bawah Maluku Utara. Untuk persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 13%, menurun menjadi 12,33%. Dan pada Maret tahun 2022 kemudian sedikit mengalami kenaikan menjadi 12,41%. Hal ini dipicu oleh kenaikan BBM pada September 2022 yang berdampak terhadap terjadinya lonjakan inflasi. Namun demikian angka kemiskinan ekstrim dapat menurun signifikan, yaitu dari 3,02% pada tahun 2022 menjadi 1,4% pada tahun 2023. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka untuk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut, yakni 3,75% pada Agustus tahun 2021, menurun menjadi 3% pada Agustus tahun 2022. Kemudian pada Agustus tahun 2023 menjadi 2,99%. Selanjutnya indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan, yakni dari 0,316 poin pada Maret 2021 menjadi 0,308 pada Maret tahun 1222. Kemudian pada Maret 2023 menurun menjadi 304. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat semakin mengecil atau distribusi pendapatan masyarakat semakin membaik. Indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang 3 tahun terakhir, yakni dari 70,54 poin pada tahun 2021 menjadi 71,01 poin pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 71,66 poin pada tahun 2003. Dengan status capaian kategori IPM tinggi, stunting di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan, yakni dari 9,7% pada tahun 2021 menurun menjadi 28,2% pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 27%. Sumber data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 telah keluar dari wilayah yang memiliki kabupaten sangat tertinggal. Pada saat ini Provinsi Sulawesi Tengah status desa sangat tertinggal telah berhasil dientaskan. Sulawesi Tengah sudah tidak memiliki desa dengan status sangat tertinggal.
untuk Yapen sakit Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai tahun 2021, 6 tahun berturut-turut mendapatkan pendidikan D. Namun di tahun 2022-2023 ini naik peringkat mendapat sakit BB. Selain itu pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya sejumlah 900 miliar rupiah meningkat pada tahun 2023 menjadi 2 triliun 0,59 triliun rupiah. Pada tahun 2003 ini realisasi investasi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar dari 111 triliun 98 melebihi target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 111,68 triliun sehingga menempatkan Sulawesi Tengah berada di peringkat 4 nasional setelah Jawa Barat, DKI, Jakarta, dan Jawa Timur. Saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan atas capaian prestasi pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, di atas saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wali Kota seluruh stakeholder dan masyarakat Sulawesi Tengah yang telah membantu, berkolaborasi dan bergandengan tangan dalam pembangunan menuju Sulawesi Tengah yang lebih maju, sejahtera. Oleh pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berpesan mengajak kita semua untuk jangan berpuas diri, teruslah berinovasi untuk pembangunan di Sulawesi Tengah yang kita cinta ini. Apalagi proses ke depan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara IKN, kedudukan Provinsi Sulawesi Tengah sangat strategis sebagai daerah penunjang IKN tersebut. Dalam rangka percepatan pembangunan ini, infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 terdapat beberapa proyek prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut. Pengembangan kawasan Nusantara seluas 1.123,59 hektar di Desa Telaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung destinasi pariwisata Sunset di Kabupaten Donggala. Rekonstruksi jalan ruas Tonusi Pendolo di Kabupaten Poso, rekonstruksi jalan ruas Salakan Sambiut, Kabupaten Bagai, Kepulauan, rekonstruksi jalan ruas Beteleme Nuha di Kabupaten Morowali Utara, rekonstruksi jalan ruas Siuna Bualema di Kabupaten Bagai, rekonstruksi jalan ruas Air Terang Momunu di Kabupaten Buol, pembangunan jalan ruas Bora Pandere di Kabupaten Sigi, rekonstruksi jalan Simpang Lampasio Oyom di Kabupaten Toli-Toli, rekonstruksi jalan ruas Cinakin Matu di Kabupaten Banggai Laut, pembangunan jalan pada komunitas adat terpencil dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi Motong, rekonstruksi jalan pada wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una, pembangunan pengemanan pantai dan tanggul sungai di Kabupaten Morowali, serta pembangunan Masjid Raya Sulawesi Tengah di Kota Palu. Pemirsa masyarakat Sulawesi Tengah yang saya cintai, daerah kita ibarat potongan kecil surga yang diturunkan Allah SWT ke bumi, sehingga Sulawesi Tengah memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Alam kita sangat subur, hasil laut kita begitu berlimpah olehnya, agar anugerah tersebut tidak hanya dirasakan segelintir orang atau sekelompok. Maka kami menginginkan pembangunan Sulawesi Tengah yang terintegrasi dan berlandaskan pada keadilan sosial dengan didasari pada kebutuhan. Karena itu, gagasan pembangunan Sulawesi Tengah Incorporate merupakan sebuah jalan tengah yang kami tempuh untuk menciptakan keseimbangan kerjasama dan sinkronisasi antara mesin birokrasi dan korporasi guna, meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikilarannya berdampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Prinsip kami, silakan orang kaya berusaha, jadilah lebih kaya, tapi ingat, di dalam hartamu ada hak orang miskin yang harus diberikan. Begitu pula orang miskin harus segera bangun dari tidurnya, harus ada kemajuan belajar, bangkit bekerja keras dan berkembang supaya bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Untuk itu, saudaraku, mulai sekarang tanamkan dalam dirimu bahwa tiada kata tamat untuk belajar dan tiada kata tak terlambat untuk berubah. Para pemirsa
TVRI, pendengar RRI dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah yang saya muliakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu ke-60 Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Semoga dengan peringatan ini menambah rasa cinta dan bangga kita kepada daerah kampung halaman kita yang diikuti oleh semangat, kebersamaan dan rasa memiliki serta kerjasama dan kinerja yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan yang sudah dicanangkan. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan, hidayah dan berkahnya kepada kita semua untuk membangun negeri peradaban 1000 megalit untuk kebaikan anak cucu kita. Sekian dan terima kasih. Fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.